إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita menerima begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling agung yang mudah-mudahan terus senantiasa kita syukuri, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul Quran. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam berapa? Malam ke-17 Ramadan, ya. Sudah setengah lebih Ramadan berlalu, ya, begitu cepat berlalu, tidak terasa begitu nikmatnya kita melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisa waktu yang ada, marilah kita sama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang dapat kita lakukan, baik yang telah sekali individu, meningkatkan kualitas bacaan, menambah jumlah hafalan, ya, termasuk membaca Al-Quran, khatam Quran sesuai dengan target masing-masing, paling minimal 1 juz, itu paling minim, ya. Mudah-mudahan terus kita bisa memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Khusus malam ini adalah memperingati malam nuzulul Quran, proses turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran disosialisasikan oleh Allah kepada seluruh penduduk langit. Jadi sebelum diturunkan ke bumi, Al-Quran disosialisasikan dulu kepada para penduduk langit. Makanya para ulama menyebutkan salatun tanazzulatul Quran. Ada 3 proses turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sosialisasi itu dilakukan 2 kali. Sosialisasi yang pertama, Allah ketika meletakkan Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Kita tahu Lauhil Mahfuz ini adalah tempat untuk menyimpan catatan amal manusia, makhluk Allah, catatan hidup, nasib, semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Termasuk Al-Quranul Karim, Allah letakkan di Lauhul Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz Allah sosialisasikan, Allah turunkan ke Baitul Izzah, langit yang paling dekat dengan dunia, yang disebut dengan Baitul Izzah min sama'id dunya, yang itulah yang sering kita lantunkan dalam surat Al-Qadar pada malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah baru kemudian diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diurai sedikit demi sedikit surat Al-Alaq dulu 1 sampai 5, kemudian wahyu berikutnya pindah lagi surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, sampai kemudian selama 23 tahun proses turunnya Al-Quran sempurna, susunannya sama seperti yang ada di Lauhul Mahfuz,
dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, meskipun turunnya kepada Nabi Muhammad disesuaikan dengan periode kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Alaq dulu ya, untuk memulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan ya. Kemudian Nabi Muhammad setelah menerima wahyu yang pertama ketika berada di Gua Hira, dan itulah menurut riwayat terjadi pada malam 17 Ramadan. Pada malam 17 Ramadan itulah wahyu yang pertama turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumah dalam keadaan menggigil karena awal bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian membawa wahyu, membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Nabi Muhammad pulang ketemu dengan istri beliau. Kemudian Nabi Muhammad dalam keadaan menggigil, kemudian diselimuti oleh istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian diberikan ketenangan. Nabi Muhammad cerita apa yang terjadi kepada beliau. Pertemuan dengan malaikat Jibril diceritakan kepada istri beliau. Kemudian istri beliau menasihati, menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad dalam keadaan sakit, kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih Nabi Muhammad istirahat selama 3 bulan setelah menerima wahyu itu. Kemudian istirahat, sakit, menenangkan diri, sampai kemudian turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut, wahai orang yang sedang berkebun, qum fa'anzir, bangun untuk memberikan peringatan. Artinya diperintahkan untuk berdakwah. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu muliakanlah, agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa la rabbika fasbir, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir. Ini adalah wahyu yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana susunan Al-Quran yang turun Al-Alaq, kemudian surat Al-Muddathir. Kenapa tidak Al-Fatihah diturunkan yang pertama kali? Nah, ini keindahan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu turun disesuaikan dengan periode kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibimbing oleh Allah. Setelah, karena yang membuat kehidupan ini Allah, yang membuat runtutan kehidupan ini Allah, dari A sampai Z sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad tinggal menjalankan skenario yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian Nabi Muhammad dibimbing bagaimana cara memulai dakwahnya. Dakwah yang pertama kali kepada siapa? Kepada keluarga yang paling dekat. Wa'adzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada saudara, kepada keluarga yang terdekat, sampai kemudian semakin meluas. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Semakin luas dakwahnya Nabi Muhammad, keluar selain kerabat dekat, kemudian kerabat jauh, terus meluas sampai dengan orang-orang umum. Kemudian keluarga Nabi Muhammad dipanggil, diumumkan untuk diundang ke jabal sebuah gunung untuk kemudian diceramahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Disitulah dimulai dakwah terang-terangan Nabi Muhammad SAW. Setelah diundang, kemudian disampaikan tentang akhirat, tentang kehidupan akhirat. Marah Abu Jahal, Abu Lahab marah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akhirnya dicelaka oleh disumpahi oleh Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka wahai Muhammad,
apakah gara-gara ini engkau mengumpulkan kami? Kemudian apa yang diungkapkan oleh Abu Lahab dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab amratuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ya, justru kemudian Abu Lahab, kejahatan Abu Lahab ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Begitu juga istrinya yang membawa kayu bakar untuk menghadang dakwahnya Nabi Muhammad juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka, dengan masuknya mereka ke neraka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran ini adalah sungguh nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena sekali lagi Al-Quran ini adalah sebagai taman hati. Al-Quran ini menyejukkan hati. Al-Quran ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa bertahan lama melihat huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, sehingga mata kita nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang nanti Al-Quran kepada orang-orang yang biasa membacanya, orang yang biasa tadarus berjam-jam di masjid, nanti datang Al-Quran kepada mereka menjadi syafaat, menjadi penolong, bagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran akan datang menjadi penolong, menjadi syafaat kepada orang-orang yang biasa membacanya ketika berada di dunia. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum, astaghfirullah min qawlin bila ilmin, astaghfirullah min qawlin bila amalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.